Halo semuanya, hari ini aku akan berbincang bersama perwakilan dari ekstrakurikuler yang penuh kreativitas dan ekspresi, yaitu Eskul Tari. Aku kedatangan Kak April, penari yang gerakannya anggun dan penuh ekspresi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Siti Nur Apriliasari, aku dari ekstrakurikuler tari. Oh ya Kak April, sejak kapan sih Kak April tuh suka dunia tari? Aku suka dunia tari atau aku masuk ke dunia tari itu sejak aku umur 4 atau 5 tahun, intinya sekitaran aku masih TK. Terus apa sih alasan utama Kak April tuh buat masuk ke eskul tari? Apa ada alasan lain atau emang hobi? Sebenarnya alasan utama aku buat masuk ke eskul tari itu karena hobi aku. Soalnya kalau aku milih eskul lain juga, mungkinan aku bisa bosan soalnya itu bukan minat dan bakat aku. Tari kan punya berbagai jenis ya. Ada tari modern, ada tari tradisional. Yang paling Kak April suka tuh apa? Yang paling aku suka itu tarian tradisional, soalnya kalau modern kan aku nggak pernah diasah juga dari kecil. Jadi dari kecil itu aku lebih sering nari tradisional. Itulah alasan kenapa aku lebih suka tari tradisional. Soalnya kalau modern juga aku pasti bakalan kaku dalam gerak. Pas tampil di atas panggung kan pasti memerlukan kepercayaan diri yang tinggi ya. Terus gimana sih cara Kak April biar Kak April tuh nggak gugup pas Kak April tampil? Cara aku supaya aku nggak gugup dalam tampil itu, yang pertama sebelum tampil itu aku harus tarik nafas dulu. Terus habis itu aku harus yakin sama diri aku, terus harus fokus sama diri aku. Pas tampil di atas panggung pasti kan ada tuh kejadian yang di luar dugaan. Nah, pernah nggak sih Kak April ngalamin kejadian lucu atau memalukan gitu? Kalau kejadian lucunya itu nggak ada, soalnya kalau kita di atas panggung juga kan harus serius. Tapi kalau kejadian memalukannya itu ada kayak misal aksesoris jatuh, salah gerakan, atau lupa pola lantai juga itu termasuk memalukan kalau menurut aku. Terus menurut Kak April, tantangan terbesar pas Kak April masuk ke eskul tari itu apa? Tantangan terbesar aku itu menghafal detail-detail kecil dalam tari. Soalnya kalau dalam tari juga itu kan diperlukan ya supaya menambah nilai plus juga. Terus mengatur ekspresi wajah, menghafal pola lantai gitu-gitu sih. Tari kan gak cuma ngandelin gerakan tubuh aja ya, tapi juga ekspresi wajah. Terus gimana sih cara Kak April tuh bisa memastikan ekspresi wajah Kak April tuh sesuai dengan gerakan tarian yang dibawa? Kalau aku sih caranya aku berdiri di depan cermin, terus habis itu aku menarikan beberapa bagian sambil aku itu melihat ekspresi yang cocok buat tarian atau bagian tersebut, atau enggak kalau misal menurut aku nggak cocok aku bakalan cari ekspresi lain. Dari pengalaman Kak April yang udah banyak, manfaat terbesar yang Kak April rasain setelah masuk eskul tari apa aja? Manfaat paling besarnya itu aku bisa tahu tarian-tarian dari daerah lain, bukan dari Betawi aja. Soalnya dari kecil juga kan aku lebih besarnya itu, lingkup besarnya itu ke tarian Betawi. Nah, tapi kalau aku makin bertambah ruang lingkup kayak misal ke sanggar, ke eskul tari yang ada di sekolah SMP gitu-gitu, itu lebih luas lagi kayak tarian daerah lainnya. Dari banyaknya pengalaman Kak April nih, ada nggak sih manfaat yang paling besar yang Kak April rasain? Manfaat paling besarnya itu aku bisa tahu tarian-tarian dari daerah lain. Soalnya kalau dari aku kecil itu lebih banyak tarian Betawi juga. Nah, aku kurang mempelajari tarian daerah lain. Nah, ke tempat yang lebih besar lagi, yang luas lagi, aku bisa tahu tarian-tarian dari daerah lain dan mempelajarinya. Terus kan pasti dalam tari itu kan pasti ada rasa keingintahuan dalam sejarah-sejarah pembuatannya atau apa gitu. Nah, aku suka research gitu, aku suka cari-cari di Google gitu-gitu buat ya nambah wawasan aku juga. Terakhir nih Kak, buat teman-teman yang suka nari tapi masih malu-malu tuh buat tampil, buat lomba gitu-gitu, ada nggak sih tips dari Kak April sendiri buat teman-teman? Buat yang malu-malu ya kita pasti pernah malu-malu juga kan kalau mau tampil.
Tapi caranya itu menurut aku yang pertama itu percaya sama diri kita sendiri kalau kita itu bisa melakukan hal itu atau melakukan sesuatu. Walaupun ya pasti bakalan tetap ada keraguan, ada sedikit keraguan dalam diri kita, tapi yang penting kita itu percaya kalau kita bisa dan kita juga berani maju karena belum tentu orang lain juga bisa melakukan hal yang sama. Makasih banyak buat Kak April yang udah sharing pengalaman yang serunya di dunia tari. Semoga cerita ini bisa memotivasi teman-teman yang ingin bergabung di Eskul Tari. Ya, sama-sama Diandra. Terima kasih kembali udah memberikan aku tempat untuk sharing-sharing pengalaman aku. Sampai jumpa di sesi bincang-bincang berikutnya. Stay healthy, stay happy.